Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Fadila Hermawan dengan NIM 003 dari kelas TIA 2018. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk mendemonstrasikan sebuah tugas project UAS yang berjudul penerapan spasial database pada peta persebaran pasien COVID-19. Oke. Kemudian konten yang akan dibahas di dalam video nanti untuk kedepannya selama beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama yaitu persiapan. Di sini kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu SAM untuk MySQL-nya, kemudian kedua QuantumGIS untuk mengambil OSM, yaitu peta dari internet. Kemudian yang kedua membuat rancangan database untuk spatial database. Kemudian yang ketiga menampilkan database-nya ke dalam MySQL. Kemudian yang keempat membuat koneksi MySQL tadi. Setelah kita buat, kemudian kita konekkan ke QuantumGIS atau QGIS. Kemudian yang kelima mendownload OSM di QuantumGIS. Yang keenam mengimplementasikan data GIS ke dalam QuantumGIS. Contohnya seperti ini, seperti basic, yaitu point, line, dan polygon. Bisa juga ini nanti diimplementasikan CURD-nya, CRUD-nya berupa ini semua. Kemudian yang ketujuh, kita akan membuat trigger sederhana untuk menampilkan update kondisi pasien COVID-19. Oke, kita di sini nanti akan membuka yang pertama SAM, kemudian kita akan membuka QuantumGIS. Yang pertama kita membuka SAMPP-nya terlebih dahulu. Kita buka. Kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah itu kita membuka jendela phpMyAdmin. Seperti ini jendela phpMyAdmin. Untuk sementara kita tidak membuat database dulu. Untuk itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan membuka QuantumGIS. Sebentar, sembari menunggu QuantumGIS terbuka, di sini ada rancangan database yang sudah saya buat. Maksud saya kelompok kami buat di sini. Desainer. Ya, untuk rancangan database-nya seperti ini. Di provinsi, di breakdown ke kabupaten, kemudian di breakdown kecamatan, kemudian di breakdown lagi ke kelurahan. Dan kemudian terdapat sebuah transaksi di sini, suspek, tabel suspek yang berisi suspek ID, foreign key dari jenis suspek seperti ODP, PDP, sembuh dan meninggal. Kemudian rumah sakit ID di mana suspek tersebut dirawat. Apabila tidak dirawat maka bisa dikosongi. Kemudian kelurahan ID, rumah sakit ID di sini tadi, terus kelurahan ID di sini. Kemudian inisial. Di sini suspek kita tidak menamai dengan nama asli, hanya inisial saja seperti kasus 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian inisial di sini usia, setelah itu usia rentang dari suspek, kemudian jenis kelamin suspek, kemudian geomap di sini untuk membuat titik di mana suspek tersebut berada. Maka itu kita menggunakan point. Kemudian jenis suspek di sini ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti ODP, PDP, kemudian
sembuh dan meninggal. Dan rumah sakit ID sebagai PMIK, nama rumah sakit, lokasi, dan geomap. Di sini geomap untuk mengetahui rumah sakit rujukan dalam peta tersebut menggunakan data spasial berupa data type, tipe datanya berupa poin. Kemudian di sini ada yang kurang, maaf, bentar. Jarak. Di sini ada jarak dan wilayah terdampak. Jarak di sini digunakan untuk mengetahui jarak antara si suspek, untuk mengetahui jarak suspek dengan rumah sakit, atau mungkin jarak antar suspek dengan suspek yang lainnya, dan mungkin bisa juga jarak suspek dengan lokasi GPS Anda, seperti itu. Di sini menggunakan tipe data spasial line string dengan datanya diantaranya yaitu ID sebagai primary key, nama, keterangan, geomap, dan jarak. Jarak ini nanti berfungsi untuk untuk menghitung jarak antar poin satu dengan poin yang lainnya. Kemudian wilayah terdampak di sini menggunakan geomap poligon. Seperti yang kita tahu, poligon itu berfungsi untuk menampilkan area, luas wilayah. Di sini terdapat wilayah ID sebagai primary key, kemudian nama wilayah, keterangan, seperti itu. Kemudian update suspek di sini berupa tabel trigger nanti apabila terdapat update perubahan kondisi dari si suspek, maka akan masuk ke dalam sini, seperti itu. Mungkin quantum GIS-nya sudah terbuka. Sudah terbuka. Kemudian kita lanjut ke PPT. Poin 1 sudah kita selesaikan. Kemudian yang kedua juga, yang kedua sudah kita tampilkan. Kemudian yang ketiga, menampilkan database ke dalam MySQL. Di sini kita lihat database yang sudah kami buat. Dimulai dari yang paling tertinggi dulu, provinsi, struktur. Di sini ada provinsi ID bertipe data integer, primary key, prof, nama, varchar, panjangnya 255, terus kemudian geomap, poin. Kemudian turun lagi ke kabupaten. Kabupaten di sini terdapat kabupaten ID sebagai primary key, kemudian provinsi ID sebagai foreign key karena berrelasi one to many. One-nya provinsi, kemudian many-nya kabupaten, kemudian nama kabupaten, varchar, panjangnya 255, kemudian menggunakan geomap, poin. Kita turun ke kecamatan. Di sini kecamatan, terdapat kecamatan ID sebagai primary key dan kabupaten ID sebagai foreign key karena di sini kecamatan dan kabupaten memiliki relasi one to many, di mana kabupaten memiliki relasi one dan kecamatan relasi many, seperti itu. Dan di sini kita tidak menggunakan geomap untuk kecamatan dikarenakan cukup banyak kecamatan di wilayah Sidoarjo. Untuk kali ini kita akan mengambil sampel data daerah Sidoarjo saja agar lebih pendek jarak pengelolaan datanya. Kemudian kecamatan, kemudian kelurahan. Kita turun ke kelurahan, dimana
dimana menurut radar COVID-19 wilayah paling rendah yaitu berupa kelurahan. Maka dari kelompok kami menyamakan data dari radar tersebut yaitu berupa kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, seperti itu. Di sini ada kelurahan ID sebagai primary key, kecamatan ID sebagai foreign key karena relasinya one to many, kemudian nama kelurahan. Kita turun lagi ke suspek. Di sini suspek berupa suspek ID, jenis suspek ID ini nanti berhubungan dengan jenis suspek ini. Ini seperti ODP, PDP dan seterusnya. Kemudian rumah sakit ID tempat si suspek dirawat, apabila tidak ya dikosongi. Kemudian kelurahan ID relasi dengan kelurahan, kemudian inisial kita samarkan, kemudian usia si suspek, jenis kelamin, kemudian geomap. Karena di sini kita akan mengambil sampel data spasial yang berupa poin atau titik. Kemudian jenis suspek seperti sudah saya singgung tadi, berupa jenis ID 1 seperti ODP, PDP, sembuh atau mungkin meninggal. Keterangannya mungkin ya nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk yang integer, varchar seperti terlihat di layar. Kemudian mungkin ini jarak dan wilayah terdampak. Jarak ini untuk mengukur seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk mengukur antara poin 1 atau mungkin itu suspek 1 dengan suspek kedua, atau mungkin bisa saja dengan pengukuran jarak suspek 1 dengan rumah sakit, seperti itu. Di sini ada ID bertipe data integer sebagai primary key, kemudian nama, varchar 255 panjangnya, kemudian keterangan varchar juga, kemudian geomap. Kita data spasialnya berupa line string. Kemudian jarak ini untuk hasil perhitungan nanti akan disimpan di sini. Dan wilayah terdampak ini berupa datanya sebagai berikut, yaitu wilayah ID, jenis tipe data integer, nama wilayah, varchar, keterangan varchar, kemudian geomap, poligon. Di sini mengapa pakai poligon? Karena untuk membuat sebuah area terdampak dari COVID-19, seperti itu. Oke, kita membuka PPT-nya lagi. Lanjut membuat koneksi MySQL dengan Quantum GIS. Oke, kita masuk ke Quantum GIS. Seperti ini Quantum GIS. Kita buka project yang sudah kami bikin, yang kami buat. Ini yang sudah jadi, tapi saya di sini menjelaskan cara mengonekkannya Quantum GIS ke MySQL-nya. Pertama klik ini, open data source manager, kemudian klik database. Pastikan di sini kita memilih MySQL, kemudian klik new. Tipe datanya kita memilih MySQL, kemudian nama, name kita samakan seperti yang ada di MySQL tadi, berupa COVID new. Kemudian host kali ini yaitu localhost yang memiliki alamat 127.0.0.1. Database-nya berupa nama tadi, COVID new. Kemudian untuk port MySQL 3306. Kalau tidak tahu bisa kita cek di sini, berupa 3306.
Kemudian kita klik basic. Username untuk MySQL biasanya berupa nama root dan tanpa password. Kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian klik OK. Nah, klik OK. Berhubung sudah ada, kita tidak perlu mereplace-nya, kita cancel saja. Kemudian klik add. Tanpa password kita klik OK saja. Oh maaf, keliru. Klik ini ya, COVID new. Kita add. Kemudian oke. Di sini kita Ctrl A semua saja. Kita Ctrl A semua. Kemudian kita oke. Dan apabila kita oke, maka data di sini yang ada di tabel ini akan masuk ke dalam sini, pojok kiri bawah. Berhubung kami sudah membuatnya di sini, maka tidak perlu kita oke. Seperti itu, kita close saja. Dan quantum GIS Anda atau mungkin quantum GIS sudah terkonek dengan MySQL. Langkah kali ini kita sudah bisa mengkonekkan MySQL dengan quantum GIS. Kita lanjut ke PowerPoint. Mendownload OSM di quantum GIS. Oh ya, untuk bisa mendapatkan OSM ini atau peta online ini, sebelumnya kita klik di sini. Kita install plugin terlebih dahulu. Sebentar, mengambil package-nya. Kemudian di sini kita membutuhkan plugin yang bernama Quick Map Service. Nah, berhubung kami sudah menginstal, maka kami tidak perlu menginstal lagi. Kita install ini, kita klik install tadi. Kemudian jika sudah, maka masuk ke dalam ini web Quick Map Service OSM, pilih OSM standar. Jika sudah, maka akan masuk ke dalam sini seperti tadi. Dan untuk memilih wilayah Indonesia, maka sebaiknya kita buka menu set CSRS ini. Kita klik set layer CSRS. Kita cari map Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Nah, ini kan Jawa Timur. Kita oke. Setelah oke, kita akan mengzoom sampai terlihat peta seperti ini. Oke. Untuk langkah kali ini kita sudah kita sudah mengonekkan database MySQL ke quantum GIS. Kemudian kita sudah membuat plugin sebuah OSM atau peta yang kita ambil dari online internet ya. Kemudian kita masuk ke PPT berikutnya. Nah, kemudian kita mengimplementasikan data GIS ke dalam quantum GIS, seperti contoh point, line, dan polygon. Oke. Sebaiknya kita mulai dari yang paling awal atau dudukannya paling tertinggi dulu, yaitu berupa data provinsi. Oke, kita kecilkan dulu untuk kita bisa tahu provinsi di Pulau Jawa. Oke, kita sudah terlihat provinsinya seperti ini. Yang pertama kita cari terlebih dahulu layers dari provinsi. Ini layer provinsi. Kemudian kita klik toggle editing. Klik add point feature. Kita klik sembarang di sini. Sudah terlihat provinsi, nama kita isikan Jawa Timur. Berhubung di sini di database sudah terdapat data dari provinsi Jawa Timur, maka tidak usah. Kita oke kalau belum ada. Sementara kita close saja, kita cancel. Dan kita lihat
di dalamnya. Apakah sudah masuk apabila tadi kita oke? Ya, seperti terlihat di sini sudah masuk untuk provinsi ID-nya nomor 1 dengan nama Jawa Timur, dan ini adalah geomap berupa titik yang kita tadi berikan di dalam OSM atau Quantum GIS, tersimpan di sini. Lanjut, setelah provinsi kita turun ke kabupaten atau kota. Contoh saja di sini. Oh ya, kalau tadi sudah di save-nya klik ini, save layer edit. Kemudian akan masuk ke dalam database MySQL yang sudah kita bikin tadi, kita buat tadi. Kemudian kita klik kabupaten, klik ini toggle editing, kemudian add point features. Kita coba di sini membuat database Kabupaten Malang. Provinsi ID 1, nama kabupaten Malang. Oke, kita oke. Sudah terlihat titiknya di sini. Kita save. Oke. Kita lihat di database MySQL. Kita refresh. Kabupaten. Ya, seperti terlihat di layar, sudah masuk data dari Kabupaten Malang dengan primary key nomor 4, dan ini geomapnya sudah tersimpan juga berupa titik tadi. Kemudian dari kabupaten kita turun ke kecamatan dan kelurahan. Untuk kecamatan dan kelurahan kita tidak memerlukan titik karena terlalu banyak kecamatan dan kelurahan di Sidoarjo. Maka dari itu kita hanya membuat data list sederhana saja, tapi tidak apa-apa. Kemudian kita toggle list, kemudian ini kita klik add record. Kita lihat dahulu kecamatan. Di sini yang sudah terbuat yaitu Buduran, Candi, Gedangan, Sidoarjo, Sukodono, Warukian. Kita lihat di sini dulu. Ya, yang belum adalah Sedati. Kita coba di sini masukkan data Sedati. Kabupaten. Bentar, kita lihat di sini. Nah, untuk Kabupaten Sidoarjo, primary key-nya nomor 2. Dengan kecamatan Sedati. Oke. Kita save di sini. Kita lihat apakah sudah masuk kecamatannya. Ya, terlihat di layar kecamatan Sedati sudah masuk di sini dengan primary key nomor 9 dan kabupaten ID nomor 2 yaitu Sidoarjo. Oke. Terlihat Kabupaten Sidoarjo. Oke. Lanjut. Dari kecamatan kita turun ke kelurahan. Seperti tadi, kelurahan kami tidak membutuhkan data poin untuk data spasialnya karena terlalu banyak juga dan tidak efisien menurut kami. Hanya saja kita hanya menggunakan data list editing. Ya, ini bentar, maaf, keliru. Kelurahan. Kita lihat di sini. Kita lihat di kecamatan Sidoarjo saja. Di Sidoarjo, nah, contohnya kita mengambil kelurahan Magersari atau desa Magersari. Sidoarjo di sini nomor kecamatannya nomor 4.
Sidoarjo nomor 4. Kemudian nama kelurahan Magersari, kita oke, dan kita save di sini. Save. Kita lihat di sini Magersari apakah sudah masuk di kelurahan. Ya, tampak di layar sudah masuk dengan kecamatan Sidoarjo dan primary key dari Magersari yaitu nomor 7. Seperti itu. Dari oke, kita turun ke jenis suspek. Jenis suspek di sini kita tidak membutuhkan poin juga, hanya data biasa. Tapi di sini kita sudah memasukkannya ke dalam database, yang mana sebentar jenis suspek. Nah, di sini kita sudah isi, di mana jenis ID 1 status ODP. Di sini keterangannya belum menuju ke arah positif. Kemudian yang kedua PDP, pasien sudah menunjukkan gejala tapi belum positif. Kemudian yang ketiga suspek sudah bisa dikatakan positif. Apabila sudah positif maka pasien berada dalam perawatan rumah sakit terdekat. Dan kemudian yang keempat sembuh, pasien sudah sembuh dan negatif dari corona. Kemudian yang kelima meninggal, pasien sudah tidak dapat ditolong lagi. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke suspek. Untuk suspek di sini kita membuat sebuah poin atau data spasial berupa poin di sini, seperti yang kita lakukan pada provinsi dan kabupaten tadi. Oke, di sini kita akan membuat suspek baru. Di sini kami sudah membuat beberapa contoh suspek. Kita membuat yang sudah ada. Kita akan mencoba apabila terdapat suspek baru di kelurahan Magersari. Kita klik di sini suspek, kemudian toggle editing, kemudian sebelum kita ke suspek, langkah baiknya kita mengetahui rumah sakit rujukan terdekat untuk si pasien. Di Sidoarjo terdapat 2 rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit daerah Sidoarjo atau RSUD Sidoarjo. Kemudian yang kedua yaitu Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Ada 2 rujukan. Cara nambahnya seperti berikut. Klik rumah sakit. Di sini kita menggunakan data spasial point. Klik rumah sakit, kemudian toggle editing, klik ini add point feature, klik. Nah, untuk nama rumah sakit di sini kita bisa isi RSUD Sidoarjo. Dan untuk lokasi bisa lihat di internet karena saya tidak begitu hafal jalannya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita save dan lihat di sini di PHP My Admin rumah sakit. Nah, di sini apabila sudah ke save maka ada 2 rumah sakit rujukan di sini, yaitu yang pertama RSUD Siti Hajar, dan ini kita copy tadi di internet. Kemudian yang kedua yaitu RSUD Sidoarjo. Oke, kita beranjak ke suspek langsung. Suspek.
Tadi kita akan menambahkan ke Kelurahan Magersari. Ini Magersari. Apabila terdapat sebuah suspek baru atau kasus baru, kita klik di sini Google Editing, Add Point Feature, kemudian kita klik di sini Magersari, di wilayah Magersari. Kemudian suspek ID atau increment tidak usah diisi. Jenis suspek, untuk awal kita membuat sebuah awalan. Apabila maka kita klik di sini, yaitu berupa jenis suspek 1, karena belum tentu si pasien itu langsung positif corona, maka dari itu kita memutuskan untuk start di ODP saja terlebih dahulu, yaitu orang dalam pantauan, karena belum tentu juga dia positif corona. Rumah sakit ID, di mana rumah sakit dia dicek di sini. Kita misalkan saja di Rumah Sakit Umum Sidoarjo nomor 2. Kemudian kelurahan, kita cek di sini Kelurahan Magersari. Magersari nomor 7. Nah, untuk inisial, berhubung tadi sudah membuat 4 kasus, maka di sini sebentar, kita lihat suspek. Ya, sudah membuat 4 kasus. Kita di sini membuat kasus kelima. Berarti kasus 5. Usianya bisa dikira-kira mungkin 54 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kita oke. Dan sudah terlihat di sini poin di dalam map sudah terlihat. Kemudian kita save layer, edit, dan kita cek di sini suspek, di refresh, dan sudah masuk di sini kasus 5 dengan jenis kita start ODP terlebih dahulu. Untuk apabila ada update, maka kita akan update kondisi terbaru dari si pasien, seperti itu. Kemudian rumah sakitnya Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Kelurahan Daerah Magersari, dengan inisial kasus 5, usia 54 tahun, dan jenis kelamin laki-laki, seperti itu. Oke, lanjut. Dari suspek, berarti di sini untuk data spasial point lebih tepatnya sudah terpenuhi semua. Kemudian kita akan beranjak ke data spasial berikutnya, yaitu berupa line atau garis untuk mengetahui jarak dari titik A ke titik B, di mana di MySQL di situ tipe datanya berupa line string. Oke, kita langsung saja kita praktekkan terlebih dahulu. Di sini apabila kita ingin melihat jarak rumah sakit terdekat untuk kasus 4 dan Siti Hajar ini, seberapa jauh sih si kasus ini untuk ke arah rumah sakit Siti Hajar ini. Kita coba ya. Di sini kita klik jarak, kemudian klik Google Edit, Headline Feature. Kita membuat garis Siti Hajar dengan kasus 4, kemudian klik kanan, dan kita buat di sini nama. Kita coba saja, kita isi jarak kasus 4 dengan SSI Siti Hajar. Keterangan untuk mengukur jarak suspek dengan RS rujukan.
kita oke di sini, dan ini akan otomatis kalau nggak salah. Nah, oke, kemudian kita save. Kita lihat di sini, kita klik ini, kita select layernya, kemudian kita klik ini, dan ya seperti kita lihat, kita akan memasukkan jarak. Sebelumnya ini kita buat terlebih dahulu dengan cara klik ini, new field, kemudian kita isi dengan nama jarak mungkin, kemudian kita oke. Kemudian setelah itu kita masukkan ininya, fungsi yang berupa length untuk mengetahui jarak poin A ke poin B. Kita cek belum terisi. Oke, kita coba diisi, kita kasih length dan kita update select. Untuk tadi sepertinya ada masalah. Untuk yang sebelumnya kita sudah terlihat di sini jarak kasus 1 dan kasus 2, kita sudah terisi jaraknya ini dengan langkah-langkah seperti tadi. Dan ini ya kita sudah lihat, mungkin agak delay tadi, sudah terlihat jaraknya ya, terlihat di sini dengan masukkan fungsi array length. Oke, kita close dan kita lihat di database-nya jarak ya. Oh maaf, belum saya save tadi. Kita save terlebih dahulu, save edit. Oke, ya sudah terlihat di sini jaraknya, jarak antar si suspek dengan RSI Siti Hajar, seperti itu. Oke, untuk line string, tipe data line string saya kira sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tipe data berikutnya, yaitu berupa polygon, atau untuk mengetahui area terdampak dari COVID-19 ini. Sebelumnya kita klik ini. Oke, di sini misalnya, nah di sini di Kelurahan Magersari misalnya sudah terdapat sebuah satu kasus dan warganya menginginkan untuk antisipasi, mungkin di sini bisa diberlakukan yang pertama, yaitu dengan cara physical distancing terlebih dahulu. Physical distancing, kemudian apabila lebih parah maka akan dilakukan lockdown. Terus sementara kita melakukan physical distancing terlebih dahulu dengan cara klik wilayah terdampak, kemudian klik ini untuk editing, kemudian add polygon. Kita membuat wilayah Magersari, nah, kemudian klik kanan. Nah, nama wilayah misalnya di sini Kelurahan Magersari, menginginkan untuk mengadakan penerapan physical distancing. Ini langkah awal kemungkinan, kemudian kita klik OK, dan di sini atau mungkin polygon sudah terbentuk dan wilayah pun juga sudah terbentuk. Kemudian kita save,
Kemudian kita lihat di database, ini terdampak dan sudah masuk di sini. Kelurahan Megarsari penerapan physical distancing seperti itu, dan ini poligonnya juga sudah masuk. Oke, kemudian ya untuk step kali ini kita sudah menerapkan data spasial berupa poin, line, dan juga poligon. Kemudian bentar, kita lihat lagi. Dan ini adalah trigger sederhana untuk menampilkan update kondisi pasien COVID-19. Trigger sederhana, karena sebelumnya kita juga sudah belajar tentang pembuatan fungsi trigger sendiri, tapi di sini kita akan membuat fungsi trigger di MySQL. Oke, kita klik di sini suspect, kita klik trigger. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah trigger yuk berupa update suspect. Nah, seperti ini. Kita sebelumnya ngoding, kemudian kita save dan masuk ke dalam tab trigger ini, dan begini script dari fungsi trigger update suspect. Nah, untuk waktunya kita mulai after update, karena apabila ada setelah update data maka akan masuk ke dalam update suspect, yaitu berupa update terbaru kondisi si suspek beserta tanggal dan waktu real time atau waktu terbaru. Kemudian maksud saya tanggal terbaru berdasarkan data tersebut diupdate. Begini scriptnya, begin insert into update suspect. Apabila ada perubahan data di suspect, maka akan langsung masuk ke dalam update suspect. Kita set inisial, old inisial berarti inisial kita tidak ada perubahan, kemudian jenis kelamin tidak ada perubahan, usia sampai di sini ada perubahan, yaitu berupa jenis suspect ID atau foreign key dari jenis suspek. Kemudian geomap tidak ada perubahan, old geomap. Kemudian di sini kita menambahkan tanggal update sesuai dengan tanggal sekarang, tanggal terbaru. Kemudian kita kirim, kita save, dan kita coba update terbaru, update kondisi si suspek, apakah mungkin dari ODP ke PDP, kemudian atau mungkin ke positif, seperti itu. Kita coba di sini suspek, kita coba ke data yang baru tadi ya, data yang baru kita buat tadi, si kasus 5 di sini. Oh maaf, kan ODP. Dari ODP mungkin saja dia langsung masuk ke dalam positif corona. Kita ubah di sini datanya menjadi positif corona, dan kita kirim, dan berhasil menjadi positif corona. Kita coba update suspek di sini, kita lihat. Nah, seperti yang kita lihat, untuk kasus 5 sudah berubah menjadi nomor 3, yaitu berupa positif corona dengan usia 54 tahun dan jenis kelamin laki-laki. Dan di sini geomapnya tetap di titik yang tadi, sebentar, untuk kasus 5 di Kelurahan Megarsari, seperti itu. Oke. Ya, saya kira cukup sekian
Saya mewakili demonstrasi dari tugas project kali ini. Sebelumnya juga kelompok kami sudah membahas tentang apa itu SAM juga, kemudian quantum GIS, kemudian implementasinya ke dalam quantum GIS seperti point, line string, kemudian polygon. Saya kira cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.